sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Sidang jemaat Tuhan Yesus, jemaat GBT Eklesia Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini. Amin. Saya percaya kalau kita boleh datang kembali di tempat ini semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Dia luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa menikmati sinar matahari yang mungkin sepanjang malam kemarin kita kena hujan ya. Cukup deras gitu ya hujannya. Tapi hari ini cuaca cukup cerah dan itu memberikan satu pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Engkau tidak pernah menjanjikan kepada kami, para pengikut-Mu, hal-hal yang berbau materi, hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menjanjikan penyertaan dalam hidup setiap kami. Kami mau datang Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Ya Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan bersama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan penuh kesungguhan kita datang pada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kami tak tahu Tuhan jalan mana yang harus kami pilih. Oh Tuhan
Yesus. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kami tahu Tuhan dan kami percaya, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar Tuhan, janji-Mu seperti fajar. Oh Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyatakan pada Tuhan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Percaya dengan iman Bapak Ibu. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan jemaat sendiri, janji-Mu seperti fajar pagi. Kami percaya Tuhan, kami percaya yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan lebih lembut lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dia selalu menyertai setiap kita Bapak Ibu, yang tiada pernah Dia tak pernah tinggalkan kita. Yes, Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam. Angkat tanganmu bersama, angkat tanganmu bersama, angkat hatimu bersama. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh Tuhan, kami percaya yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi dengan penuh iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan kami tahu Tuhan,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Janji-Mu Tuhan Yesus, kami percaya dalam hidupku. Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu pada Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang datang hari ini dengan pergumulan, kondisi di rumah, di pekerjaan yang menguras habis tenaga kita. Mungkin saat ini kita datang dengan hati yang hancur. Kita datang dengan hati yang penuh dengan luka. Rasanya berat untuk datang saja ke tempat ini. Tapi saya mau ajak kita semua, Tuhan nunggu kita Bapak Ibu. Tuhan rindu bertemu dengan kita. Dia ingin pulihkan jiwamu. Dia ingin sembuhkan lukamu. Mari buka hati kita untuk Dia. Sambil Bapak Ibu bisa sampaikan doa, naikkan doa secara pribadi pada Tuhan. Katakan terima kasih. Percayalah ketika kita datang dan sujud, tersungkur di bawah kakinya, pemulihan, kesembuhan pasti terjadi. Amin. Yes Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Percayalah, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Setiap kita yang percaya bisa angkat kedua tanganmu dan katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Percayalah, Dia akan ubah setiap hidupmu. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita percaya sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan pasti terjadi.
pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Tinggikan Dia, tepuk tangan lebih lagi untuk Dia. Haleluya Tuhan. Saya undang untuk Pak Yohanes bisa maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Inilah pengakuan kami Bapa, bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Amen, yang Tuhan. menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa mengawali kehidupan kami dan mengawasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami boleh memulihkan keadaan kami, dan Yesus. kami boleh diangkat kembali. Kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, Amen, Tuhan. dan kami boleh terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan, dan kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dengan pertolongan Tuhan, dan kami merasakan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Tuhan kita. Saya mau Bapak Ibu bisa toleh kanan dan kiri, ya bisa sapa, berikan senyum yang terbaik, senyum yang paling manis untuk teman-teman sidang jemaat Tuhan di kanan dan kiri Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah yang tersenyum penuh sukacita. Karena sukacita kita bukan berasal dari dunia ini Bapak Ibu. Sukacita yang dari dunia sifatnya sementara, tetapi sukacita dari Tuhan sifatnya kekal. Amin. Amin. Kita bisa bertemu di tempat ini. Kita sama-sama pujikan, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan. Kami bersyukur Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bersama. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang mengaminkan pujian ini bisa sama-sama katakan yes. Haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi tunjukkan sukacitamu. Bertumbuh dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Jemaat sendiri katakan. Oh saudaraku dan saudariku, amin, Tuhan cinta dan mengasihimu. mari bersuka cita. Semua Saya ingin kita semua bergerak, tunjuk teman dan kanan kirinya, katakan. Oh saudaraku dan saudariku,
Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam ruh. Sekali lagi lebih semangat. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita. Terus kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Dia. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Yes Tuhan. Semua bersama dengan saya. Na 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 na. Yeah. Sekali lagi. Na 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 na. Yeah. Bersama katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Menyembah, berdoa. Kita mau menari dan melompat bagi Tuhan. Menari, melompat bagi Tuhan. Katakan anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yes Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Bersama saya katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Ucapan syukur bagi Rajaku. Yuk sama-sama lambaikan tangan. Memuji, menyembah, berdoa. Kita mau menari dan melompat. Menari semua, melompat bagi Tuhan. Amin. Katakan anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Dia Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 na. Yeah, sekali lagi. Na 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 na. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Oh Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya. Capek Bapak Ibu? Ya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang Dia curahkan dalam kehidupan setiap kita seperti anggur yang baru. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk memusatkan perhatian kita. Kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, coba sejenak pejamkan mata dan bayangkan. Bayangkan saat ini Yesus ada di sebelahmu,
atau di hadapan-Mu. Dan dia rindu, dia kangen, dia mau bicara untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ada sesuatu yang mau dia sampaikan, yang mungkin saat ini karena kesibukanmu, karena permasalahanmu, dia mengambil waktu sejenak untuk kita bisa menyelesaikan itu. Tapi dia sungguh-sungguh ingin bicara sama kita, Bapak Ibu. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar Tuhan bicara untuk setiap kita. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya bisa minta jemaat sendiri dengan penuh kesungguhan katakan, Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi sampaikan. Tuhan, aku rindu. Kau melihat kerinduan dan kesiapan kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Bawa hatimu kepada Dia. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari bersama bangkit berdiri, kita sambut Dia dan katakan, oh Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saya undang hambanya untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa sambil kita katakan sekali lagi, ku rindukan Kau hadir
hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bapa, ketika kami tahu bahwa Roh-Mu sedang bekerja dalam hidup kami, itu artinya tugas kami adalah kami mengiring Engkau Tuhan. Kami benar-benar harus menunggu Tuhan bekerja, bergerak di dalam kehidupan kami, baru kami bergerak. Kami tidak mau bergerak sendiri, kami tidak mau bergerak tanpa komando dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu itulah yang memberi kekuatan kepada kami. Roh-Mu itulah yang menolong kami. Roh-Mu itulah yang memberi sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan menyiapkan hati untuk ditanam benih firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarnya. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, membuat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami karena kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Rasanya sudah setahun saya nggak kesini ya, memang benar setahun ya. Perkenalkan diri dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya. Nama saya Agustinus Hari, saya datang sama istri saya. Saya adalah Gembala Gereja Surabaya City Blessing, Kemah Raja Wali di Surabaya. Saya mungkin ditahbiskan sekitar 2-3 tahun yang lalu, begitu. Jadi saya baru menjabat sebagai gembala karena pastor senior kami meninggal sebelum COVID, dia sudah meninggal. Kemudian gereja sempat off karena ada COVID. Jemaat yang pertama 500 Bapak Ibu, tiba-tiba turun menjadi 80 orang. Jadi bangunan gereja yang sudah kita bangun untuk 500 orang akhirnya kosong. Isinya cuma 80. Dan bukan hanya itu, kemudian setelah terjadi pergantian penggembalaan, tim penggembalaan, seluruh donatur kami, ada 10 orang donatur yang perusahaan-perusahaan besar di Surabaya, semuanya pada meninggalkan gereja. Nah, yang sisa di gereja adalah para lansia. Jadi akhirnya gereja kami dimulai dari para lansia sebenarnya. Ada yang usia oma-oma, usia 80, yang terbanyak usia 60 gitu. Tapi puji Tuhan, Natal kemarin Tuhan kembalikan lagi jemaatnya. Waktu Natal 500, waktu Natal hampir 500. Waktu Natal, biasa kan kalau Natal jemaat lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ibadah biasa, di istri saya yang selalu ngitung jumlah jemaat itu sekitar 200. Jadi antara jemaat biasa, ada sekolah minggu, ada anak youth, itu sekitar 200-an lah. Pertanyaannya, yang 300 kemana? Nah yang 300 itu jemaat CEO, Christmas, Easter only, yang datang Natal dan Paskah. Ini sebentar lagi Paskah, saya harus bersuka cita karena akan datang tambahan 300 orang lagi. Ya, kenapa Paskah, Christmas sama Natal sama Paskah mereka suka datang? Karena kalau Natal dapat kue, kalau Natal juga dapat kalender, kalau Paskah dapat telur. Jadi inilah jemaat kalender dan jemaat telur gitu. Nah, selepas itu ya gerejanya seperti biasa, orangnya enggak banyak. Tapi saya mengucap syukur di tempat ini nih, tempat kita enggak besar Bapak Ibu ya. Jadi waktu perjalanan gereja ini saya juga mengikuti bareng-bareng sama Bu Kris, Bu Gembala sama Pak Yo juga. Tempat kita mulai dari ruangan sebelah kemudian bergeser ke sini, jemaatnya luar biasa, penuh terus gitu, enggak pernah kosong. Di tempat saya oplok-oplok. What is the meaning of oplok-oplok? Di sini ada Ibu Gembala dari Papua, jadi saya mesti berusaha untuk tidak ngomong bahasa Jawa karena istri saya sudah mengingatkan, kalau khotbah jangan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kasihan yang dari Papua, dari Kupang, nggak ngerti. Kalau cuman Kristen sama Kristen itu aja mereka tahu. Tapi kalau sudah ngomong bahasa Jawa, mereka roaming, nanti tanya sebelahnya apa itu, Bapak Pendeta itu. Nanti mohon maaf kalau saya kadang-kadang ini masih nyambung-nyambung dikit ya Bapak Ibu. Nah hari ini
karena kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu siapkan diri kita untuk pulang jam 12 ya. Kira-kira. Oke, kita akan berbicara mengenai buah roh. Nah, terkhusus itu adalah sukacita. Ada hal yang unik di buah roh sukacita ini Bapak Ibu. Sama seperti buah roh yang pertama yaitu kasih. Buah roh yang kedua itu, yang sukacita itu asalnya dari sorga. Nah, saya terberkati dengan WL kita pada hari ini. Sukacita itu dari Tuhan, betul. Sukacita kita itu dari sorga. Tidak mungkin sukacita berasal dari diri kita sendiri. Karena sukacita kita, Alkitab kita menulis sumbernya dari sono. Nanti kita akan belajar, begitu ya. Nah, yang sumbernya dari diri kita sendiri itu namanya bahagia. Jadi beda tipis antara bahagia dan sukacita. Bapak Ibu perlu ketahui, di Indonesia ini tahun 2024 yang lalu dihitung, kalau ada penelitian ya, dihitung kita itu adalah dari 150 negara, kita urutan 80 negara yang paling berbahagia. Jadi termasuk urutan yang tidak nyaman sebenarnya, tidak bagus sebenarnya. Karena urutan 80, urutan pertama tentunya negara-negara Eropa. Ada Finlandia, Swedia, Israel aja nomor 5 Bapak Ibu. Israel nomor 5. Kita nomor 80. Jadi ditengarai orang Indonesia banyak yang tidak bahagia. Apakah itu termasuk Bapak Ibu? Tentunya termasuk karena kita warga Indonesia. Nah, salah satu hal yang menyebabkan orang tidak berbahagia adalah karena pendapatan. Pendapatannya UMR atau di bawah UMR. Jadi rupanya ya, orang Indonesia itu tidak berbahagia rata-rata karena kekurangan duit. Karena duitnya tidak banyak. Rata-rata, entah itu benar atau tidak, Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Makanya orang Indonesia itu masuk urutan 80 negara yang tidak berbahagia. Jadi dari negara yang berbahagia, yang nomor 1 Finlandia, kemudian ada Jepang di sana itu termasuk 10 besar. Indonesia nomor 80. Pertanyaannya kenapa ya? Karena masalahnya orang Indonesia tidak punya duit. Nah, kebahagiaan itu, berbahagia atau tidak itu bergantung dari apa yang kita terima dari luar. Ya, dari luar kalau kita punya duit, ya kita bisa jadi berbahagia. Makanya sebentar lagi lebaran. Lebaran sebentar lagi gitu, banyak orang berbahagia karena mau terima THR gitu. Nah, ada orang yang berbahagia karena keluarganya baik-baik saja, anaknya lulus kuliah. Jadi bahagia atau tidak seseorang itu ditentukan apa yang terjadi di luar. Nah, masalahnya yang terjadi di luar itu kan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang kita juga nggak punya duit. Saking nggak punyanya sampai ATM minta maaf sama kita. Bapak Ibu pernah ngalami ATM minta maaf? Belum? Ya coba kalau ATM-nya ada isinya atau kalau pas nggak ada isinya itu masukkan di mesin ATM, maka ATM akan minta maaf. Tulisannya, maaf saldo Anda nggak cukup. Nah itu namanya ATM minta maaf. Jadi pada kondisi kita nggak punya uang, kita bisa tidak berbahagia. Pada kondisi kita sakit, kita nggak berbahagia. Apalagi pada kondisi keluarga berantakan. Ada orang yang meninggal, yang kita sayangi meninggal. Bahkan anjing kita meninggal pun kita nggak bahagia. Jadi itulah yang membuat manusia itu bisa berubah moodnya. Tergantung keadaan itu bahagia. Nah, bahagia itu artinya adalah perasaan. Perasaan yang kita miliki. Nah, beda dengan bahagia, berbeda dengan sukacita. Sukacita itu sama sekali tidak ditentukan dari luar. Sukacita itu inside out, artinya dari diri kita, kemudian terpancar keluar. Nah ini susah sekali Bapak Ibu. Ini tidak bisa diproduksi oleh kita sendiri. Mau ada orang ngomong, ayo bersukacita, ayo bersukacita. Kalau nggak punya duit, susah. Kalau ibu-ibu di sini, ya, kalau sudah tanggal 20, 21, di gereja disuruh senyum berbahagia jadi aser. Pokoknya Pak Gembala nanti kalau tanggal tua itu mending-mending bapak-bapak aja. Bapak-bapak itu walaupun tidak punya duit masih bisa senyum. Heran saya. Bapak-bapak itu duitnya di dompet tinggal 2.000 itu bisa senyum, bisa kayak ini loh. Kayak orang punya duit loh. Ya Bu ya, ibu-ibu bener ya. Bapak-bapak kan ada kayak gitu, dompetnya kosong tapi masih bisa senyum. Ibu-ibu panik Pak. Nggak bisa senyum gitu.
Oleh karena amin. Jangan diamin Ibu. Ya. Jadi kira-kira Bapak-bapak ya Bapak-bapak ya. Ibu-ibu ada kalau tanggal tua kan mukanya beda ya, sudah. Bener apa bener? Bapak-bapak mana? Ada ibu-ibu di sini yang tanggal tua suka mukanya beda, suka mukanya sepet, ada? Ada. Oh, ada Bapak-bapak. Enggak ada. Oh, enggak ada yang ngaku maksudnya. Yang baju apa kira-kira? Enggak usah ya. Nah, begitu juga dengan bapak-bapak. Ada bapak-bapak di tempat ini ya yang sudah kalau ketahuan satu hal, handphonenya buka yang boten-boten. Nah ini kan pakai bahasa Jawa, yang enggak itu. Biasanya kalau sudah ketahuan mau diambil sama ibu-ibu, mukanya sudah berubah. Ada bapak-bapak di sini yang tidak mau ngasih handphone sama istrinya. Ada Bu? Ada Bu? Bapak-bapak yang enggak mau ngasih handphone sama istrinya. Ada. Baju apa? Yang baju apa di sini? Atau enggak datang gitu. Nah ada orang-orang ya yang kelihatannya berbahagia, padahal sebenarnya masalahnya bisa berat, ada bisa. Tapi kalau sukacita nggak bisa, Pak. Sukacita itu mengalir dari dalam keluar. Mengapa? Karena sukacita itu sumbernya dari sorga. Kalau Bapak Ibu perhatikan buah roh, ya kita lihat next aja langsung, ya oke. Kita lihat nih ayatnya ya. Galatia 5 ayat 22. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Kalau tidak keras, saya ulangi lagi tak suruh baca. Oke, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Cukup sampai di situ. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bagian yang pertama, tetapi buah roh ialah. Nah, perhatikan kata tetapi ini penting sekali. Di Alkitab kata-kata penghubung itu harus kita perhatikan. Mengapa? Karena kebanyakan orang Kristen suka comot Alkitab. Ngambil satu ayat gak dihubungkan sama ayat yang lain. Sehingga kelihatannya seolah-olah pesannya sudah benar seperti itu. Padahal harus dibaca semuanya Bapak Ibu. Ya, kata tetapi ini penting. Kalau ada kata tetapi berarti kata sebelumnya adalah lawan katanya. Nanti tugasnya Bapak Ibu di rumah membaca sebelumnya. Tapi kira-kira saya kasih bocoran ya. Kira-kira. Nah, di kata sebelum buah roh ini ada namanya kedagingan. Ya, sifat-sifat kedagingan. Jadi seolah-olah bagian ini hendak mengkontraskan ayat 22. Melawan, mengkontraskan antara kedagingan dan buah roh. Yang namanya buah roh itu penting banget artinya di dalam kekristenan. Nanti akan saya gambarkan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, kata kasih dan sukacita. Dua kata ini asalnya dari sorga, asalnya dari Tuhan. Kalaupun kita memiliki kasih, kalau bukan dari Tuhan, kasihnya jadi lucu ya. Contoh, Bapak Ibu diberkati banyak duit. Duitnya pokoknya nggak kehitung, sampai gunting-gunting, sampai nggak selesai-selesai. Nah, kalaupun Bapak Ibu bisa memberkati orang, kalau tidak kenal Tuhan Yesus, maka ketika kita memberikan duit kepada orang, ada sesuatu yang ingin kita dapat. Pertama kali, paling enggak pujian, terima kasih. Kalaupun kita enggak mau pujian, kalau diem kita ngomong gini, ya paling tidak ya, saya nanti kalau mati masuk surga. Biasanya gitu tuh orang. Berbuat baik supaya. Nah, itu kelihatan ciri khas manusianya. Melakukan hal yang baik ada kata supayanya. Tapi dua kata ini, kasih dan sukacita ini, ya, itu berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Nah, sebelum saya bahas ke sana, ya, ini ada satu bagian yang luar biasa, yaitu kata yang saya kasih garis merah. Semua terjemahan Alkitab, mau bahasa Inggris, King James Version, ataupun bahasa asli Alkitab dari Yunani, dari Greka, semuanya menyatakan bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya. Kalau bahasa Inggrisnya, but the fruit of the Spirit is love. Ada kata but the fruit. Tapi yang kata bahasa Yunaninya semakin jelas lagi, hode. Hode itu artinya bukan hanya tetapi itu bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kata sebelumnya. Artinya begini Bapak Ibu. Alkitab hendak menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya perbandingan hidup antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Nah, bagian ini itu gitu. Bagian ini menunjukkan cara hidup orang yang percaya, ada yang namanya percabulan, percideraan, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya,
Kalau Bapak Ibu adalah orang yang percaya, maka yang keluar dari diri kita seharusnya hal-hal seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya, 9 buah roh itu sebenarnya kalau mau diurai sebenarnya bukan 9 sebenarnya. Itu sebenarnya 1. Tetapi buah roh adalah kasih. Mengapa? Karena kata hode, karpos, ini kata karpos, ini bacanya karpos. Yang modelnya kayak model kayak gini ini bukan bahasa roh ya Bapak Ibu, bahasa Yunani. Karpos ini. Karpos itu buah rohnya itu bukan banyak, tapi 1. Artinya yang pertama, itu bersumber dari pribadi Yesus sendiri, ya. Yang kedua, itu dikerjakan oleh saudara sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa gini nih. Saya Pak, Pastor, saya cuma punya kasih. Saya nggak punya sukacita. Susah tersenyum. Nggak bisa. Pak, saya punya sukacita. Tapi saya nggak punya damai sejahtera. Bapak Ibu, saya dulu waktu khotbah di sini saya masih ingat. Ya, waktu khotbah di sini pulang dari tempat ini, saya antri tol waktu itu. Jalan saya diserobot orang. Saya ngamuk sama orang itu. Habis khotbah nih, pakai baju pendeta, ternyata ketika dikerjain orang, ngamuknya sama seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan. Hanya cuma diserobot. Gitu. Bapak-bapak, ada nggak yang kira-kira? Kalau langsung. Yang diserobot, iya ada sudah berarti jawabannya. Nah, kenapa? Karena kita nggak memiliki semuanya. Yang kita miliki cuma 1, Pak, saya cuma punya damai sejahtera. Artinya wis pokoknya segala sesuatu meneng, tenang, wis pokoknya nek tenang, bojo gak ngamuk, anak gak rewel, tenang gitu. Enggak. Ini harus kita miliki semuanya karena dia 1 paket. Enggak bisa orang punya kasih, sukacita, punya, tapi kesabaran, kebaikan gak punya. Enggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya paket semuanya. Oleh karena itulah kita harus tahu apa sih buah roh itu? Apa itu buah roh? Nah kalau orang nggak ngerti, dikira satu-satu. Aku sayang ibu, gitu. Dikira satu-satu enggak, itu merupakan satu kesatuan yang luar biasa. Nah bagaimana supaya kita yang percaya ini bisa memiliki buah roh semuanya itu? Nah itu sebenarnya otomatis harus terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Next. Ya, nih. Bapak Ibu harus tahu lebih dulu paradigma agama dengan paradigma kekristenan. Paradigma itu cara berpikir. Cara berpikir agama itu membuat orang itu hidup dengan cara seperti ini. Yang namanya agama, mau agama Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, termasuk agama Kristen sendiri, beberapa di antara mereka punya syariat, punya Taurat, punya hukum. Itu adalah aturan. Contoh, ya, contoh. Di agama Islam ada puasa 30 hari. Jelas aturannya. Puasanya jelas. Terus ada di agama Hindu itu kalau mereka hari raya Nyepi, seluruh pulau Bali ditutup. Jadi nanti kalau Nyepi jangan pernah pergi ke Bali. Bapak Ibu sampean nggak akan nemu apa-apa kecuali gelap gulita di mana-mana, kecuali nang hotel. Lah podo ae terusan, pakai bahasa Jawa lagi. Lah sama aja, kita ke Bali maksudnya mau wisata, ternyata Nyepi, nggak lihat apa-apa. Nah orang Bali, orang Hindu sangat taat sekali dengan syariatnya, dengan hukumnya, bahwa yang namanya Nyepi nggak boleh menyalakan sesuatu, mereka taat. Nah kekristenan ada yang gitu, ada yang gitu. Contoh yang kita barusan alami ya, tradisi namanya Rabu Abu, pernah dengar ya? Yang ini di sininya ada itu. Nah itu dipercaya dulu punyanya orang Katolik. Sekarang Kristen udah mulai menerapkan tuh Rabu Abu. Gitu. Ada masalah? Enggak ada masalah. Saya enggak ngomong itu jelek, enggak. Itu tradisi. Nah itu adalah ciri khas keagamaan. Ke gereja kita, rutin ke gereja tiap minggu, itu sebenarnya juga tradisi. Gitu. Sebenarnya. Nah, tapi kita nanti harus tahu esensi ibadah ya. Nah inilah yang disebut sebagai agama. Kemudian ada ritual, ada ritual keagamaan. Dan yang ini yang terbaru Bapak Ibu, saya kasih yang terbaru. Namanya gnostis. Apa itu gnostis? Nah,
Saya jelaskan dikit, terutama untuk anak-anak muda. Sekarang ini di dunia anak muda beda dengan zaman kita dulu, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Anak muda sekarang lebih mengedepankan pengetahuan di pikiran. Jadi mereka lebih percaya kepada cara berpikir mereka. Nah, mereka itu kalau tidak percaya bahwa di agama bisa ada mujizat, ada pertolongan, maka mereka akan apatis dengan agama. Contoh, ketika mereka mau kepingin dapat pacar gitu ya, kepingin dapat pacar, kepingin supaya ya kayak teman-temannya lah dapat pacar. Kalau mereka di gereja, mereka akan didorong untuk berdoa kan, berdoa supaya dapat pacar yang dari Tuhan gitu. Nah, mereka tidak percaya tuh. Mereka bisa pergi kemanapun, kafe, manapun, bergaul dengan semua orang, dan kemudian dijadikan pacar mereka, nggak peduli orangnya, agamanya apa. Nah, itu anak muda tuh, gnostis. Bahkan di anak muda sekarang berkembang pemikiran agnostik, yaitu mereka percaya bahwa ada Tuhan, tapi mereka tidak mau terlibat di agama. Itu banyak, sudah sangat umum. Makanya saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka merasa pengetahuan ini yang menjadi Tuhan atas dirinya. Mereka lebih percaya cara berpikir mereka. Mereka bahkan tidak percaya cara kerja Tuhan. Nah, ini gnostis ini. Itu merupakan paradigma agama. Gnosis kan nggak beragama, betul. Tetapi akhirnya mereka masuk dalam lembaga agama karena akhirnya ada kelompok-kelompok gnostik sendiri. Di anak-anak muda itu ada kelompok tuh, ada kelompok ateis, ada kelompok gnostik, ada kelompok macam-macam tuh. Ada yang percaya kepada hantu-hantu khusus gitu. Itu pokoknya anak-anak muda sekarang modelnya pengetahuan, mengandalkan pikirannya. Kalau kita enggak, orang-orang yang kelahiran 70, 60, 50 sampai 80 itu kita masih ngandalin Tuhan. Tapi sama, intinya sama. Agama selalu terjebak kepada legalisme. Legalisme itu bagaimana? Gini legalisme itu. Syariat, aturan, Taurat, ritual, gnostik itu mengatur otak manusia, cara berpikir manusia. Sehingga nanti manusia itu akan merasa menjadi orang yang paling benar. Bapak Ibu pernah lihat tuh, ada orang yang tidak mau dibenerin. Udah salah, dibenerin nggak mau. Ini biasanya terjadi di debat-debat agama. Terutama orang yang merasa, udah modelnya kayak saya gini nih, lulusan sekolah teologi, doktor, MTH, STH, sarjana tinggi hati, MTH itu mayor tinggi hati gitu ya kira-kira. Nah itu orang-orang hamba Tuhan seperti saya, itu tidak mudah digoyahkan oleh agama atau doktrin apapun. Nah yang susah adalah orang yang kecewa dengan pendeta, hamba Tuhan, dia tahu banyak tentang Tuhan, tahu banyak tentang firman Tuhan, dan kemudian memposisikan di sini Bapak. Merasa paling benar. Ada orang yang begitu susahnya untuk diajak ke gereja, tapi ketika diajak ngomong Alkitab, ngerti. Tapi dia ngomong, saya kecewa sama pendeta. Saya kecewa sama hamba Tuhan, saya kecewa sama gereja itu. Makanya dia nggak ke gereja. Karena dia akan ngomong gini, karena orang Kristen munafik. Rata-rata gitu tuh. Dia merasa dirinya sendiri adalah orang paling benar. Gitu. Makanya orang-orang seperti saya ini, hamba-hamba Tuhan ini, Bapak Ibu bisa temukan ya di sekolah teologi itu. Paling susah nekuk anak-anak sekolah teologi. Sekarang ini orang-orang sekolah teologi hamba-hamba Tuhan senengannya debat-debatan. Dia paling benar, orang lain salah. Dia paling benar, orang lain salah. Perhatikan Bapak Ibu. Hal ini menjadi pukulan sebenarnya di dalam kekristenan. Karena banyak orang yang merasa benar yang dihasilkan dari sekolah teologi. Karena kejebak ke dalam paradigma agama. Nah sebenarnya yang benar itu kayak apa? Ini yang benar. Yang benar paradigma Kristen atau paradigma kekristenan. Bapak Ibu perlu tahu kata Kristen itu bukan agama sebenarnya. Kata Kristen itu adalah istilah yang disematkan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka di Antioquia disebut untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Pertanyaannya kenapa kok bisa disebut Kristen? Karena gaya hidup mereka, cara ngomong mereka, ketika mereka dianiaya, ditangkap, mereka persis seperti Yesus. Seperti gurunya. Seperti rabinya Yesus. Mereka tidak melawan, mereka cuma diem. Itulah yang membuat orang-orang disebut Kristen. Nah, jadi bukan agama ya kekristenan Bapak Ibu ya, perlu diketahui. Nah, apa yang dilakukan di dalam kekristenan? Nah, ini loh Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu tidak ngerti konsep ini, maka kita akan terjebak kepada kekristenan yang agamawi. Kalau kita sudah paham 9 roh, apal. Buah roh ya, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kalau apal semuanya, dipikir sudah beres. Oh, aku apal semuanya. Padahal kita nggak menghidupi itu. Kekristenan nggak kayak gitu. Kekristenan itu gini konsepnya. Dari pikiran kita, nih, yang kita bawa dari asal muasalnya dulu, ada yang orang kejawen, ada yang asalnya dari muslim, ada yang asalnya dari ateis, ada yang dulu kita juga sudah Kristen, tapi masih tradisi modelnya. Maka yang Tuhan kerjakan, Tuhan melakukan transform. Tuhan melakukan transformasi kepada apa? Pikiran kita. Yang dilakukan Tuhan ini, renewing of your mind. Memperbarui pikiran kita. Kekristenan itu yang Tuhan kerjakan lebih dulu itu di pikiran kita. Kalau kekristenan kita nggak mengubah pikiran kita, hanya mengubah kita dulunya yang pakai kalung model yang aneh-aneh gitu ya, pakai kalung salib terbalik gitu, dulu kan kayak gitu tuh. Sekarang pakai kalung salib, hanya ngerubah itu. Kita belum Kristen, Pak Bu. Kalau kekristenan hanya mengubah Bapak Ibu dari orang yang dulunya ibadah di tempat yang lain, sekarang ibadah hari Minggu, itu belum kekristenan. Karena kekristenan itu hendak mengubah cara berpikir kita. Apa yang mau diubah? Supaya cara berpikir kita semakin lama semakin seperti guru kita, Yesus. Itu namanya Kristen. Jadi kalau kita ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih suka ngamuk, masih suka ngambek, suka marah, gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang sakit hati. Saran saya, mungkin Bapak Ibu nggak cocok di Kristen. Karena kekristenan itu mengubah Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa harus seperti itu? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jadi orang Kristen, Tuhan tidak memilih orang Kristen secara ngacak. Terserah siapapun yang mau ikut gereja. No. Bapak Ibu sampai duduk di tempat ini, perhatikan ini, penting sekali. Bapak Ibu sampai duduk di tempat ini, Bapak Ibu adalah orang pilihan, katakan amin. Bapak Ibu itu orang-orang pilihan. Yang sama Tuhan dipilih untuk nanti, dengar ini penting. Untuk nanti Bapak Ibu akan dipakai memerintah di dalam kerajaan sorga. Jadi kekristenan itu bukan cuma memasukkan Bapak Ibu ke dalam lembaga yang namanya gereja agama. No, terlalu kecil itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu selama 60, 70 selama kita hidup, Bapak Ibu itu ada di tempat ini, di gereja ini. Bapak itu, Ibu itu bukan orang biasa. Sampean semuanya ini orang pilihannya Tuhan. Artinya Tuhan benar-benar hendak membuat Bapak Ibu itu nanti di dalam kehidupan kekekalan akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Keren Pak. Ini kerennya. Kalau orang Kristen hanya menganggap bahwa kita masuk ke Kristenan karena kita ikut agama, cilaka kita. Maka kita tidak akan menerima bagian yang luar biasa. Apa itu? Renewing our mind. Renewing our mind. Memperbarui pikiran kita ini. Nah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya sekali lagi, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai kita menutup mata ini, ya ini. Gitu. Oleh karena itulah kalau kita sampai jadi orang yang sekarang ini baik, benar, jadi orang yang suka memberi, sabar, itu bukan karena saudara hebat. Karena Roh Kudus lah yang mengajarkan sesuatu dalam pikiran Bapak Ibu. Tanpa sadar. Nah, ini yang harus diteruskan oleh gereja Tuhan. Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan harus menyadari bahwa Tuhan punya waktu yang sangat singkat untuk renewing your mind. Oh, kok gak murup? Renewing your mind punya waktu yang sangat singkat, Pak. Umur kita berapa sekarang di dunia? 60, 50, 40, 30.
Kita cuma punya waktu singkat. Alkitab berkata umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi ada catatannya. Kalau nyampe. Karena kenyataannya, teman-teman saya wis podo budal. Sudah berangkat semua. Satu kelas teman saya isinya dulu 40, sekarang tinggal 25. Yang lainnya ada yang meninggal duluan kena stroke. Saya juga sempat kena stroke. Setahun yang lalu ya, ini ulang tahun stroke saya yang pertama. Karena saya Maret kemarin kena stroke. Gitu. Untungnya nggak bablas. Nah, umur kita terbatas, Pak. Anak-anak muda, oh saya masih lama pastor, saya masih umur 19, saya masih umur 20. Yang bilang siapa kalau umur 19 sama 20 itu nggak mati duluan? Nggak ada yang menjamin. Beberapa saat yang lalu, jemaat kami, umurnya kalau nggak salah masih 35 atau mungkin hampir 40 ya. Bulan September, dia bilang sama mamanya, dia ini nggak pernah ke gereja. Punya kerinduan datang di Natalan. Dia ngomong sama mamanya, "Mah, aku nanti Natalannya gereja City Blessing mau datang ya." Lah iya wong ngene gereja kok ngenteni Natal lah ngono. Ya wis enggak apa-apa lah. Dia nunggu Natal. September dia bertekad Natalan datang. November dia pulang balik ke tanah airnya di sorga sono. Karuan kalau masuk sorga. Ya kita ngomongnya masuk sorga lah. Berangkat Bapak Ibu. 35. Enggak ada yang menjamin kita sampai nanti usia 70-80. Artinya saya mau bilang. Waktu kita terbatas, Pak. Terbatas, Bu. Artinya sekarang, every day, setiap hari, kita itu harus renewing our mind. Harus mau renewing our mind dulu. Kenapa? Karena ini nanti yang akan membuat Bapak Ibu semakin lama, semakin serupa dengan Yesus. Saudara sudah berapa tahun jadi Kristen? Kalau masih suka ngamuk-ngamuk, gara-gara pagi nggak disiapin kopi sama istri. Kalau kita masih suka ngomel-ngomel, gara-gara ayamnya tetangga suka bertelur di depan rumah kita. Kalau gara-gara mobilnya tetangga parkir di depan rumah kita, kita ngamuk. Wow, berarti kita nggak mau di-renewing. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu mesti tahu bagaimana caranya Roh Kudus merenewing pikiran kita. Ya, yang pertama caranya Roh Kudus melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan di gereja. Gereja ini ada beberapa acara selain ibadah hari Minggu, Bapak Ibu. Ada PA masih ada Pak ya, masih ada PA. Bapak Ibu ikuti doa-doa pagi itu meloo. Sing melok doa mek 3, 4 gitu. Bapak Ibu ikut terlibat di sana, kenapa? Karena disitulah saat-saat kalau Bapak Ibu sempat ya, kalau masih sempat kerja maksudnya gitu. Bapak Ibu berusaha untuk ikut. Disitulah kita belajar renewing our mind. Karena di situ, di tempat itu, kita ketemu dengan orang-orang gereja yang modelnya aneh-aneh, betul? Kan ada tuh orang gereja yang ngeselin. Kan ada kan? Ada. Nah, itu tempat buat Bapak Ibu mulai renewing. Contoh, kita ketemu dengan orang yang gak mau salaman sama kita. Nih, Shalom Bu. Ada, di tempat saya ada. Jemaat saya sendiri, saya kasih salam gini, mukanya dibuang. Pagi Bu. Itu dibuang. Ini gembalanya itu loh. Kok dibuang? Ternyata gara-gara dia pernah sakit hati sama saya. Waktu saya khotbah, dia merasa tersindir oleh firman Tuhan. Terus dia merasa mendapatkan kesempatan untuk marah sama gembalanya. Saya bilang sama dia, harusnya kalau dia tersindir firman Tuhan, bertobat. Tapi ya namanya orang, nggak mau. Tapi itu yang luar biasa buat saya. Ya, yang luar biasa. Pembelajaran buat saya. Walaupun orang itu membenci saya nggak boleh benci dia. Saya gembala, Bapak Ibu, berhak untuk mengeluarkan dia dari gereja. Kan boleh, Bu. Sejak saat ini, Bu, jangan ke gereja lagi ya. Ngesel-ngeselin aja. Masa gembala disiwa. Disiwa itu apa ya? Bahasanya apa sayang disiwa? Diseteru. Ah, iya. Duh, kan. Masa gembalanya digituin? Kan bisa. Tapi Tuhan ngajar saya, Bapak Ibu. Nah, itulah renewing our mind. Ada orang-orang di gereja saya yang modelnya sombongnya minta ampun. Ada Bapak Ibu.
ada orang ya yang pernah satu saat itu marahi satpam gara-gara dia enggak boleh parkir di tempat itu. Tempat itu memang enggak boleh parkir karena tempat orang keluar masuknya gereja. Jangan parkir, Pak. Marah dia. Dia bilang, siapa yang bangun gereja ini? Uangnya uang saya loh. Gitu. Ada orang pamer-pamer kayak gitu, ada. Bapak Ibu, ada orang yang lebih kaya dari dia. Harusnya dia ini kan, ya harusnya dia kan enggak terlalu kaya lah. Tapi dia suka pamer. Loh kalau ketemu dengan orang di gereja seperti ini, apa sikap kita, apa respon kita? Enggak terima gitu. Oh kamu itu masih kaya segitu aja gaya. Akhirnya kita tunjukkan siapa diri kita yang bangun. Robohin gedung ini, gereja ini, saya yang bangun, kan gitu. Kan seolah-olah kita balapan, hebat-hebatan gitu. Ada orang yang punya jam 200 juta, beneran ini. Tapi bukan di gereja saya, di gereja lain. Punya jam 200 juta, kalau duduk suka di depan, terus habis itu tangannya diangkat pakai jas kayak saya ini diangkat-angkat gini supaya orang lihat jamnya. Gimana sikap kita? Kita bisa pameran? Oh bisa. Malah cuman jam 200 juta saya punya 250. Masih palsu pokoknya ketok asli gitu. Kayak nggak terima. Ada justru itulah yang Tuhan pakai untuk membentuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu belajar rendah hati dari orang-orang seperti itu. Ada juga jemaat yang punya kapling kursi gereja. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau di tempat saya ada Bapak Ibu. Kursinya gereja yang pojok nomor 2 itu tidak boleh diduduki orang lain. Cuman dia yang boleh duduk. Kalau ada orang lain duduk di situ, dia tega-teganya ngusir orang itu. Bu, ini tempat saya Bu, biasa Bu, tiap hari saya di sini. Ada kan orang-orang seperti itu. Nah ketemu dengan orang-orang seperti ini, kalau ketemu dengan orang-orang yang sama-sama kerasnya, bertengkar akhirnya. Nah oleh karena itulah, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang seperti ini, kita belajar mengampuni. Disitulah kita belajar setiap waktu, dan itu bukan hanya terjadi di gereja, di rumah. Kalau bapak-bapak itu, kalau suka ngambil baju langsung ditarik, ya sama kayak saya, dimarahi sama ibu-ibu, maka ketika kita dimarahi, respon kita seperti apa, itu yang penting Pak. Itu. Jangan kemudian dimarahi gara-gara narik baju. Ya sudah, kalau gara-gara baju saya dimarahi, bulan depan duit gajian enggak tak kekno, enggak tak kasih. Kan bales-balesan akhirnya di rumah tangga itu. Kapan selesainya? Enggak ada selesainya. Oleh karena itulah Tuhan didik kita setiap hari ini. Itu. Next. Ini Bapak Ibu. Sebelum kita belajar sukacita, ini belum masuk ya sukacitanya, makanya saya bilang mulai jam 12. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika orang percaya Yesus, hal yang harus dilakukan itu seperti di dalam Roma 8 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, dikit kok ayatnya. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu, yang saya bilang tadi di gambar awal tadi. Ketika kita dipilih oleh Tuhan percaya pada Yesus, maka yang Tuhan lakukan. Dan ini tidak dimiliki oleh agama apapun, cuman Kristen aja. Maka Bapak Ibu diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Namanya huios, menjadi anak Allah. Kita bukan hanya disebut saja. Sekarang kita punya label anak Allah. Bukan, ini benar-benar keberadaannya Bapak Ibu itu menjadi anak-anak Allah. Ketika Bapak Ibu dipilih dan menyerahkan diri kepada Tuhan, langsung saat itu juga saudara diangkat anak oleh Tuhan. Ini peristiwa luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita, bahkan berdoa sekalipun kita menyebut Tuhan kita Bapa. Coba Bapak Ibu cari. Agama apa di seluruh dunia ini yang menyebut Tuhannya Bapa? Enggak ada. Bahkan Yudaisme, ya, orang Yahudi pun enggak berani nyebut Tuhannya dengan kata Bapa. Mereka hanya bilang Adonai. Ketika ketemu Yod, He, Vav, Hef atau huruf-huruf Yahweh itu, mereka tidak berani mengucapkan dengan kata Yahweh. Mereka mengucapkannya sampai dengan kata Hashem, sang nama atau Adonai. Saking takutnya. Tapi Bapak Ibu menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Ini luar biasa. Artinya Bapak Ibu ketika
meresponi panggilan Tuhan percaya pada Yesus, Bapak Ibu sepakat untuk menjadi anak-anak Allah. Ada sedikit terjemahan yang perlu saya koreksi dari terjemahan bahasa Indonesia, yaitu kata semua orang. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Aslinya, bahasa aslinya bukan semua orang. Hosoi ini, kata ini, ucapkan sama-sama saya, hosoi. Hosoi itu artinya as great as. Seberapa banyak, gitu. Jadi bukan semuanya. Seberapa banyak mereka, hosoi gar pneumati theo agontai. Seberapa banyak orang Kristen yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Artinya, tidak semua jadi anak-anak Allah. Ada kekristenan-kekristenan yang agama tadi, yang pokoknya ritual, syariat, sama hukum. Kalau kamu tidak puasa, kamu tak gebukin gitu. Kalau kamu tidak ke gereja, kamu tak gebukin. Itu syariat. Nah, Tuhan tidak menjadikan kita seperti itu. Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah. Ciri khas anak Allah adalah, ciri ini yang perlu kita ketahui. Kita harus mau dipimpin. Katakan sama-sama, dipimpin. Dipimpin. Dipimpin oleh Roh Allah itu menggunakan kata ini, agontai. Agontai itu sebenarnya bukan hanya dipimpin. Ini tapi gambarnya Bapak Ibu, keren banget. Kayak seorang anak kecil digandeng sama papanya. Nah, anak kecil itu kita, papanya itu Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, papa kita gandeng tangan kita, kemudian mengarahkan kita ke tempat-tempat di mana yang Tuhan kehendaki. Masalahnya Bapak Ibu, tidak semua anak mau dipimpin Roh Kudus. Enggak semua. Ada anak yang berontak. Enggak mau Tuhan, aku enggak mau lewat jalan itu. Jalan itu sempit. Jalan itu gelap. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan, kita dituntun Tuhan. Walaupun jalan gelap. Saudara justru menemukan kemenangan di situ. Hal ini yang banyak disalahpahami oleh orang Kristen. Dikira ikut Tuhan itu semuanya beres. Kalau kenal Yesus, beres kabeh. Itu kata orang. Kata orang gitu kan ada lagunya tuh. Yen pasti ono Gusti Yesus. Oh, itu ya. Ono Gusti Yesus masih yo uripku. Pokoknya hidup susah itu pokoknya ada Yesus beres kabeh. Apakah memang seperti itu? Enggak. Enggak pernah, Tuhan enggak pernah janjiin seperti itu. Tuhan yang Tuhan janjikan, Dia menyertai Bapak Ibu. Di dalam perjalanan kehidupan yang naik, turun, melalui jalan gelap, melalui jalan yang belok, jalan terjal. Tuhan gandeng tangan ibu, Tuhan gandeng tangan Bapak. Syaratnya adalah, kita mau dituntun sama Tuhan. Ada banyak orang yang gak mau pergi ke gereja setelah dikecewakan sama orang gereja. Gila. Ada banyak orang yang sakit hati sama beberapa hamba Tuhan sampai gak mau ke gereja. Gila. Kita ditunjukkan orang-orang seperti itu ya, ketemu dengan orang-orang seperti itu. Supaya kita belajar sesuatu, bukan kita malah pergi. Kalau kita malah pergi itu menganggap bahwa diri kita paling benar, Pak. Kita ini paling benar sudah, yang lain salah. Kan ngeri itu. Itu bukan kekristenan. Jadi Bapak Ibu saya mohon maaf ya, saya mau bilang. Ketika Bapak Ibu diizinkan sampai nggak punya uang sekalipun. Sekarang ini hidup tambah susah loh. Persis seperti kata firman Tuhan. Semakin lama kondisi semakin sukar. Apalagi kemarin, yang suka ngisi Pertamax kena prank. Ternyata itu Pertalite. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Itu kata. Kita kayak marah sama pemerintah. Nah, justru di tempat itulah saudara belajar memberkati negara kita. Jangan terus kemudian pada pergi keluar semua seperti yang tagline itu. Meninggalkan Indonesia. Enggak. Saudara ditempatkan di tempat ini walaupun saudara ditugaskan di luar negeri. Saudara minimal tetap berdoa buat bangsa kita. Selesai di sana balik. Buat sesuatu untuk Tuhan di tempat ini.
Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diizinkan, sampai mungkin kehilangan orang yang Bapak Ibu cintai. Apa sih sebenarnya yang Tuhan ajarkan? Tuhan mengajarkan supaya Bapak Ibu bukan bergantung pada manusia. Orang yang berangkat ya, yang ke surga duluan, mendahului Bapak Ibu. Toh nanti kita akan ketemu nanti Pak. Di surga nanti kita akan ketemu, gak usah khawatir. Justru Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu, berjuang bersama-sama Tuhan di tempat ini. Gitu. Jangan seperti jemaat saya, umurnya masih 45 tahun, seorang bapak umur 45 tahun, istrinya masih umur sekitar 40. Suaminya waktu itu lagi sepedaan pagi di TVRI sana, jatuh, akhirnya kena jantung, meninggal. Sampai sekarang dia gak mau ke gereja. Dia kecewa sama Tuhan, gila. Justru saat-saat seperti itu mengajarkan dia supaya hidupnya bergantungnya sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu diizinkan gak punya uang, apa sih sebenarnya pelajarannya? Bergantung sama Tuhan. Jangan ketika gak punya uang, langsung pikirannya lari ke pinjol. Karena sekarang pinjol syaratnya cuma punya nomor handphone yang 2 tahun dipakai. Sudah dapat 50 juta. Gampang. Tapi Tuhan kan gak pernah pakai cara itu. Tuhan mengajar Bapak Ibu untuk mengandalkan Tuhan. Bagi adik-adik ya, kalau diizinkan untuk putus sama pacarnya, ojo kecewa mbak Tuhan. Duh, pacarku ayu loh, kok iso putus loh, berselingkuh dengan orang lain gitu. Dan dia sakit hati sama Tuhan, jangan. Justru Tuhan mengajarkan kepada kalian dia bukan orang terbaik. Amin. Ibu-ibu jangan mengamini, ini untuk yang muda-muda melok tak no. Wes mari Bu, Bapak, wes mari. Ya, anak-anak, orang-orang muda seperti itu. Ya, ketika engkau diizinkan untuk putus, untuk tidak lanjut dengan siapapun, ya, dengerin papamu nak, dengerin mamamu nak. Kadang-kadang papa sama mama ini ngomongnya, ojo ambek arek iku setengah mati, kita nggak mau, kita ngotot. Tapi ketika diizinkan putus, berarti artinya orang tuamu masih mengasihimu gitu. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu yang harus belajar ini, Li. Mau dipimpin Roh Allah. Permasalahannya, dipimpin Roh Allah itu tidak selamanya enak, Pak. Tuhan izinkan Bapak Ibu ngalami gak punya uang, jangan kecewa sama Tuhan. Loh, aku melayani, aku nyumbang gereja lah, kok duitku tambah entek. Aduh, bahasa Jawa lagi saya ini. Duh, maaf ya Bu Pendeta. Kalau enggak ngerti tanya sebelahnya Bu. Aku sudah melayani Tuhan. Sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, hidupku tambah susah. Loh, justru Tuhan mengajarkan Bapak Ibu itu untuk tidak terpikat pada harta, Pak. Saya ini, Pak. Jemaat saya kan 500 tuh kalau Natalan. Tapi ya lumayan lah, kalau 200 itu sekarang ini walaupun tidak ada donaturnya, tapi lumayan lah. Bapak Ibu, kalau saya mau cheating itu gampang banget. Saya kemarin mengadakan aksi kegiatan janji iman. Dalam waktu seminggu terkumpul uang 60 juta. Kalau saya pengen ganti mobil ternyata gampang ya, nek pendeta itu. Saya pikir gitu tuh. Enak ya kalau pendeta itu. Mau ganti mobil tinggal ngomong sama jemaat saudara, saya butuh mobil untuk ini pelayanan keluar kota, itu bisa ganti. Tapi itu jelas pemikiran yang salah. Karena apa? Ya kalau Tuhan berkati saya dengan mobil yang ada sekarang itu sudah berapa tahun tuh sayang? Mobil kita 15 tahun ya. Tahun 2005 kok. Itu. Tapi sampai sekarang masih bisa saya pakai. Saya mengucap syukur Bapak Ibu. Sangat mengucap syukur benar. Sampai jemaat saya pastor, ya diganti mobilnya itu. Tidak. Tuhan belum izinkan. Ya sudah, nggak ganti mobil, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau saya nggak ganti mobil? Harkat martabat saya turun gitu. Enggak. Tetap saya melayani Tuhan. Nggak penting dihargai manusia. Yang penting Tuhan ngacungi jempol. Itu Bapak Ibu. Nah, kehidupan kita yang paling terpenting itu di sini. Agontai. Mau nggak kita itu digandeng tangan kita sama Tuhan? Next. Nah, ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke sukacita. Ada 2 jemaat, walaupun sebenarnya contohnya banyak, tapi saya kasih 2 aja. Contoh jemaat yang memiliki sukacita yang benar. Nanti Bapak Ibu kagetnya sekaget-kaget. Benar. Makanya kalau baca Alkitab, kalau lengkap itu asik. Jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Jadi sukacita jemaat Makedonia itu bukan karena mereka kaya. Mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Berbagai loh. Artinya itu penderitaannya bukan sekali, berkali-kali. Hari ini, hari ini itu. Minggu depan kayak gini. Kan ada orang Kristen yang kayak gitu tuh. Tuhan yang satu belum selesai. Kok tuh muncul masalah lagi. Bapak Ibu sama seperti jemaat di Makedonia. Dan perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Sukacita mereka meluap. Untungnya ayatnya benar. Nek iki awake dhewe jemaat Makedonia, kalau ini kita, maka tulisannya gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka bersungut-sungut. gitu kalau kita. Kan kita gitu tuh gitu, walah, loro gak mari-mari, sakit gak sembuh-sembuh. Tapi tidak dengan jemaat di Makedonia. Selagi mereka dicobai, mereka ada dalam penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan yang luar biasa ini, yang tidak didapatkan sekarang ini. Jarang sekali orang Kristen kayak gini. Meskipun mereka sangat miskin. Alkitab menulis, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya kayak gini Bapak. Walaupun keberadaan mereka ngalami penderitaan, ngalami cobaan, bahkan mungkin ngalami sampai nggak punya duit. Itu tidak mempengaruhi sukacita mereka. Karena sukacita mereka berasal dari Tuhan. Nanti saya kasih tahu di ending terakhirnya. Sukacita apa itu yang berasal dari Tuhan gitu ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Sekarang jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut kami itu maksudnya Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hampir sama seperti ayat yang tadi kita baca. Buah roh adalah kasih dan sukacita. Artinya Bapak Ibu, kalau kita masih ngalami sukacita ketika kita ada di dalam kondisi-kondisi yang gak nyaman, sakit, gak punya uang dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, sukacita itu berasal dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita hebat. Nah sekarang sukacita apa yang kita miliki sehingga kita bisa memiliki sifat yang sama seperti jemaat di Makedonia dan Tesalonika. Next, ayat terakhir. Nah ini ayat terakhir. Ayat yang paling disukai oleh orang Kristen adalah ayat terakhir. Ya. Sukacita sorga karena orang berdosa bertobat di Lukas 15 ayat 7. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sukacita itu asalnya bukan berasal dari diri kita. Sumbernya dari surga. Kenapa? Karena ini. Aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus ini yang ngomong ya. Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan satu orang dihargai dengan sukacita yang luar biasa dari sorga. Sorga itu Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya di sana bersukacita karena pertobatan Bapak Ibu. Walaupun ada 99 orang benar, bukan hanya benar, doktor teologi 99, sampean bukan doktor, tapi bertobat. Sorga bersukacita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikirannya sudah mulai diubahkan oleh Tuhan. Maka sorga bersukacita. Dan saudara pun ya pasti bersukacita. Kenapa? Karena orang yang pikirannya semakin diubahkan nih. Jadi orang semakin mengasihi, semakin mengampuni. Apa yang terjadi di luar tidak berpengaruh pada sukacita dia. Nah, sekali lagi, buah roh itu satu. Tapi taste-nya, rasanya itu banyak. Bisa dirasakan oleh banyak. Kalau saudara hidup dalam roh, hidup dalam pimpinan roh, maka saudara pasti akan punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu melingkupi kita semuanya. Gak cuma satu-satu. Artinya Bapak Ibu, sekarang yang paling penting adalah
pertobatan kita. Berapa banyak orang Kristen, pembicara ngomong, pendeta ngomong, harusnya ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Karena malu, karena dia sudah jadi pendeta, karena dia sudah jadi gembala, sudah melayani. Ketika harusnya dia bertobat, dia nggak responi pertobatan itu. Sayang ada yang lewat, Bapak. Yang sedang Roh Kudus kerjakan buat Bapak Ibu. Ketika firman ini diberitakan, ketika saya ngomong hal ini seperti ini. Saya mohon maaf ya, nggak pakai mic karena ini harus dipraktekkan. Maka Roh Kudus itu seperti sebuah mesin yang bergerak di dalam hidup kita. Dan roh kita itu harus nyambung di dalam. Nyambungnya susah. Sampai nyambung, gitu kemudian kita baru bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, proses penyambungan ini loh yang butuh waktu. Proses inilah yang memerlukan waktu supaya Bapak Ibu benar-benar connect sama Roh Kudus. Sampai apa yang diinginkan Roh Kudus, itu yang saudara ingin. Jadi bukan yang kita inginkan Roh Kudus suruh menyesuaikan, bukan. Tapi kita yang menyesuaikan dengan apa kata Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita, prosesnya tadi itu ya, ketika proses adjusting itu, menyesuaikan itu memerlukan pertobatan kita semua. Dari orang yang gampang sakit hati, sekarang belajar untuk jadi orang yang mengampuni. Kalau dulu orang yang gampang marah, sekarang jadi orang yang sabar. Kalau dulu orangnya yang gampang, dikit-dikit kepahitan, sekarang kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Sampai itu sama Roh Kudus. Dan saudara berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti saya jelaskan nanti khotbah yang sore. Artinya Bapak Ibu, pertobatan Bapak Ibu setiap hari dilihat sama Tuhan. Jangan pernah jadi orang yang merasa paling benar gara-gara kita memahami satu firman Tuhan, satu doktrin firman Tuhan. Aku ngerti itu sudah, pasti arahnya ke sana. Aku ngerti. Stop dulu. Belajar untuk bertobat dari kebiasaan kita. Pertobatan itu Bapak Ibu, bukan karena hanya orang yang tidak kenal Yesus kemudian bertobat terima. Enggak. Tadi kan Bapak Ibu tahu, yang Tuhan Yesus sedang kerjakan adalah renewing our mind. Dan itu dilakukan Tuhan sampai kita menutup mata nanti. Artinya pertobatan itu harus dilakukan setiap kali. Yes. Gitu. Nah pertanyaannya, orang yang mau bertobat itu adalah orang yang menyediakan diri untuk berjalan sesuai dengan rencana Allah. Bukan rencana dirinya. Masalahnya adalah, saya mau kasih tahu, saya undang pemain musik. Tidak banyak orang Kristen yang mau berjalan dalam rencana Allah. Hanya orang-orang yang bersedia untuk bilang, yuk pemain musik. Kunci G ya? Kunci apa tadi? Kuncinya G. Oh, mainkan. Hanya orang-orang yang bersedia gini loh Bapak. Nyanyi gini. Mengiringmu seumur hidupku, ya kan? Masuk dalam rencanamu Bapa. Apa? Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Katakan, untuk memuliakan. Bapak Ibu, gak mudah jadi orang Kristen yang mau menyerahkan pikiran kita, perasaan kita, dan kita adjust, kita sesuaikan dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Gak gampang.
diperlukan proses yang lama yang melibatkan seluruh hidup kita. Saudara ketemu dengan banyak orang, saudara pernah disakiti, saudara pernah gak punya uang, saudara pernah sakit, saudara pernah kehilangan pengharapan. Baru kita bisa mengiringmu seumur hidup. Singer WL yuk, bantu saya nyanyi. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Saudara akan teguh bersama dengan Tuhan. Teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bercanamu. Untuk sekali lagi dari hati kita yang paling dalam ucapkan lagu ini kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, katakan pada Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bercanamu. Hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu sejenak saja, sebentar aja, supaya setiap kita di tempat ini semuanya aja tutup mata ya. Karena saya mau berdoa buat Bapak Ibu, dan saya tidak mau mempermalukan Bapak Ibu semuanya. Saya mau berdoa buat orang-orang yang saat ini bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sukacita akan meluap dari seluruh hidup kita. Karena pekerjaan Roh Kuduslah yang mengubah kita. Kalau ada orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu bisa taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada puji Tuhan. Puji Tuhan. Gak ada yang lihat satu dengan yang lain. Yes. Tuhan melihat Bapak Ibu yang naruh tangan di dada mereka. Mereka berkomitmen untuk bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Lebih daripada kami ingin memimpin diri kami sendiri. Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai perbarui hidup mereka. Mulai Tuhan ajar kerendahan hati dalam hidup mereka. Ketaatan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran ada dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa letakkan tangan kembali. Mengiringmu seumur hidup. Nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, amin, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ngalami tekanan, masalah, kesulitan, saya mau kasih tahu, bersama itu saat yang tepat untuk kita bersuka cita dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu yang berat dalam hidup, itu saat yang tepat untuk Bapak Ibu bersuka cita dalam Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Ayo bangkit berdiri
yuk lebih luar biasa kita datang sama Tuhan. Mengiringmu seumur sukacita hanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah mengalami tekanan, yang pernah mengalami gak punya apa-apa, yang pernah mengalami sakit, yang pernah mengalami pergumulan. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang seperti itu. Mulai bergerak bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Ku serahkan, bersyukur, angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami semuanya di tempat ini. Semua kami yang ada di tempat ini Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kami percaya Engkau juga akan bekerja luar biasa di dalam setiap kami Tuhan, untuk mengubah kehidupan kami, mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian, untuk mengubah kesedihan kami menjadi sukacita yang luar biasa. Tuhan, satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kami di dalam segala hal. Mari Tuhan, kami siap untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Yes Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami segenap jemaat GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Hari yang Tuhan pakai secara luar biasa menyampaikan kebenarannya dalam kehidupan setiap kita. Yang terberkati dengan firman Tuhan, saya minta tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang para petugas untuk bantu kita dalam persembahan. Na 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 yeah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan bisa bersama dengan saya bangkit berdiri. Kita mau dapatkan sukacita dari Tuhan. Katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja. Kita mau sama-sama memuji, menyembah, berdoa. Kami mau menari, melompat bagimu Tuhan. Menari, melompat bagi Tuhan. Katakan bersama, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi dengan saya, kita sama-sama lambaikan tangan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Dia Allah sumber segalanya. Amin. Sebab Engkau Allah sumber segala. Dialah satu-satunya sumber sukacita kita. Sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na
na, yeah. Sekali lagi, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, yeah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saya undang Pak Yo untuk bisa pimpin kita di dalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami terus terhubung dengan keutuhan Roh-Mu. Ajarkan kami terus bergantung kepadamu Tuhan. Dan terus menerus mau diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kehidupan kami diubahkan. Karakter kami dimahaluskan. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang terus menerus mengeluarkan buah itu dalam hidup kami. Sukacita terus mengalir, sukacita itu terus Tuhan menjadi berkat baik bagi kehidupan kami maupun bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapak, itu sebabnya sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami bawa dengan kesungguhan hati kami, karena kami ingin Tuhan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya berserah kepadamu, hanya diubahkan oleh Tuhan, maka hidup kami akan merasakan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, saat ini kami juga masih teringat untuk saudara kami yang saat ini terbaring, memerlukan dukungan, memberikan kekuatan. Kau mau tolong Tuhan, jamah kehidupan mereka satu demi satu. Kami serahkan semua, biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang menjamah kehidupan mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang menghadapi persoalan dalam pemulihan kesehatannya, mereka dapat kekuatan dan pemulihan. Mereka yang dalam pekerjaannya, dalam usaha dagangannya, semua dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali. Puji